Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa dari kalian belum banyak yang tahu fakta menarik ketika pembalap F1 memacu mobilnya. Nah, kali ini admin akan membahas fakta-fakta yang mencengangkan ketika pembalap memacu mobil F1 di lintasan. Oke, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen ya sob. Tonton videonya sampai selesai. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu berat badan turun 2-4 kg. Setelah balapan selesai, rata-rata si pembalap mengalami penurunan berat badan mulai dari 2-4 kg. Dengan penurunan berat badan segitu membuat pembalap kehilangan hampir 40% kemampuan fisiknya. Untuk mengembalikan berat badan semula, pembalap harus disiplin menjaga pola makannya. Selain itu, alat untuk minum selalu disematkan pada pakaian pembalap supaya metabolisme tubuh tetap terjaga. Oh iya sob, khusus untuk sirkuit Bahrain dan Sepang, para pembalap bisa kehilangan berat badannya sampai 4 kg lebih loh sob. Kenapa? Karena suhu di kedua sirkuit tersebut bisa dikatakan cukup ekstrim. Dan yang kedua yaitu kecepatan tembus 350 km per jam. Pembalap F1 mampu memacu mobilnya hingga kecepatan 350 km per jam. Jika kecepatan tersebut diumpamakan pada mobil biasa, mungkin struktur rangkainya akan rusak karena tidak kuat menahan tekanan angin dengan kecepatan 350 km per jam. Selanjutnya yaitu memiliki radius putar sedikit. Beda dengan mobil pada umumnya yang memiliki radius putar yang besar, mobil F1 memiliki radius putar yang sangat sedikit. Para pembalap F1 cukup membelokkan sedikit kemudinya, otomatis mobil akan berbelok. Tapi siapa sangka sob, membelokkan mobil F1 ternyata tidak mudah. Terlebih lagi jika mobil di posisi sudut sirkuit dengan kecepatan tinggi. Pembalap harus bisa mengendalikannya dan mempunyai skill yang mumpuni. Bila pembalap tidak bisa mengatasinya, kemungkinan mobil bisa terpelanting keluar jalur atau disusul oleh pembalap di belakangnya. Dan yang keempat yaitu kecepatan 200 km per jam. Pernahkah kalian melihat penopang leher untuk pembalap yang dikaitkan pada kursi mobil balapnya? Ya, komponen tersebut sangat penting untuk menahan G-force ketika pembalap melakukan pengereman. Pasalnya, mobil F1 bisa berhenti dari kecepatan 200 km per jam dalam waktu 2 detik dan hanya membutuhkan jarak 55 meter saja. Nah, ketika pembalap F1 melakukan pengereman, tubuh pembalap terutama leher harus bisa menahan dorongan ke depan hingga 5,6% dari berat badannya sendiri. Maka dari itu, perlu penopang leher agar tidak terjadi cedera serius yang bisa dialami oleh pembalap. Dan yang kelima yaitu memantau 15 lampu di kemudi saat balapan. Mungkin sebagian besar dari kalian tahu jika sistem pada kemudi mobil F1 banyak tombolnya. Itu semua berfungsi ketika balapan, baik itu ketika memasuki tikungan, menyalip dan mengecek kondisi mobil selama balapan. Pembalap F1 sendiri harus bisa mengawasi tidak kurang dari 15 detik. Fungsi penting lampu dan LCD monitor selama balapan berlangsung dalam kecepatan tinggi. Apabila ada kesalahan secuil saja, hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Dan yang keenam yaitu suhu mobil sangat panas. Temperatur pada knalpot mobil F1 mencapai 900 derajat Celcius. Ketika melakukan pengereman, temperatur piring rem mobil F1 bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Untuk temperatur di dalam kokpit sendiri bisa mencapai 55 derajat Celcius selama balapan. Dan yang ketujuh yaitu ban F1 hanya untuk jarak 120 km saja. Bila dibandingkan dengan mobil biasa, ban bisa dipakai dalam jarak 10.000 sampai 60.000 km. Ban mobil F1 sendiri hanya bisa bertahan 120 km saja. Selama balapan, ban kehilangan bobotnya sekitar setengah kilogram akibat aus. Selanjutnya yaitu mesin mobil berumur 2 jam. Mesin F1 hanya mampu bertahan selama 2 jam, jika lebih dari itu kemungkinan mesin mobil akan meledak. Jika dibandingkan lagi dengan mobil biasa, umur mesinnya bisa mencapai 20 tahun. Selain itu, mesin mobil F1 ini mampu berputar mencapai 1800 rpm. Itu artinya piston pada mesin F1 bisa naik turun 300 kali dalam 1 detik. Tak heran jika harga mobil F1 sangat mahal ya sob.
Dan yang kesembilan yaitu 80.000 komponen dan kabel sepanjang 1 km. Lebih dari 80.000 komponen yang menyusun mobil F1 itu pun harus memiliki akurasi 99,9% agar bisa bekerja secara maksimal. Jika tidak, bisa merugikan pembalap, tentunya untuk para tim juga ya sob. Selain itu, mobil F1 dilengkapi 100 sensor dan aktuator untuk mengendalikan dan memantau bagian-bagian mobil yang dihubungkan melalui sistem kabel yang apabila digabungkan panjangnya mencapai 1 km. Dan yang terakhir yaitu baju dan helm anti panas. Helm bukan sembarang helm ya sob. Helm pembalap F1 mampu bertahan di suhu 800 derajat Celcius dalam waktu 45 detik. Cukup melindungi nyawa pembalap ketika terjadi kecelakaan yang menimbulkan kobaran api. Pembalap bisa menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil dalam waktu 45 detik. Begitu juga dengan baju pembalap yang tahan panas juga sob. Nah, itulah fakta-fakta yang mencengangkan pada mobil F1 maupun pembalapnya. Ternyata menjadi pembalap F1 tidak mudah. Baiklah, cukup sekian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe tuh sob, karena subscribe tidak dipungut biaya. Oke, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.